Coba bayangkan, sekiranya Yesus tidak bangkit, maka kita semua adalah orang-orang yang paling malang di dunia ini. Sebab siapa dia kalau bukan Allah yang menjadi manusia? Siapa dia kalau bukan anak tunggal Bapa yang datang untuk menembus dunia? Tapi lihatlah jalan yang ia tempuh, dikhianati, dipukul, dicambuk, ditelanjangi, dihina, dan disalibkan di antara para penjahat. Alkitab mencatat bahkan tubuh dan wajahnya hancur, tak lagi seperti rupa manusia. Bukankah dia sanggup memanggil puluhan ribu malaikat untuk menyelamatkan dirinya dan menghancurkan bumi dalam sekejap? Tapi ia tidak melakukannya, karena kasih-Nya terlalu besar. Kasih itulah yang menahannya dan menetapkan hati untuk menyelesaikan misi penebusan sampai akhir. Namun kalau ia tidak bangkit, maka semua ini hanya akan menjadi tragedi paling memilukan dalam sejarah manusia. Tapi puji Tuhan, kebangkitannya mengubah segalanya. Tanpa kebangkitan, salib hanyalah simbol kekalahan. Tapi kini salib menjadi lambang kemenangan. Karena pada hari ketiga, Kristus bangkit dari antara orang mati. Kebangkitannya adalah bukti bahwa maut telah dikalahkan, dosa telah dipatahkan, dan harapan telah diberikan. Kebangkitannya adalah kuasa yang hidup dan bekerja dalam diri kita hari ini. Kuasa yang mengubahkan, menguatkan iman, dan memampukan kita berjalan dalam kekudusan. Kita tidak menyembah juru selamat yang mati, melainkan Tuhan yang hidup. Dia menang, Dia berkuasa, Dia hidup. Christ is our victory. Shalom. Shalom semuanya. Kurang bersemangat. Sekali lagi shalom. Apa kabar semua? Baik, puji Tuhan ya. Baik, sebelum kita membahas firman, tak kenal maka tak sayang, saya mau disayang sama teman-teman di sini. Maka saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Samuel, umur saya tidak jauh dengan Pastor John. Jadi bisa ditakar sendiri saya umur berapa. Saya kebetulan punya latar belakang juga seorang musisi dan juga saya punya latar belakang sebagai seorang session player juga. Session player yang terakhir yang main bareng sama saya itu adalah Bernadia kalau teman-teman tahu dan juga beberapa session player lain. Jadi tapi saya tidak lagi bermain sama dia oleh karena pelayanan yang dibentuk ini di setiap hari Minggu, sedangkan kebanyakan kalau session player kebanyakan di hari Minggu, jadi akhirnya saya diganti dengan yang lain gitu, seperti itu ceritanya. Dan tahun 2017 Tuhan panggil saya untuk kuliah teologi gitu. Waktu itu saya langsung masuk S2 teologi dan saya waktu bergumul untuk masuk kuliah, saya bergumul sungguh-sungguh. Kenapa saya harus kuliah teologi? Karena saya nggak mau cuman, wah ini perasaan apa ini? Kayak terus mengalami masalah, terus saya rasa ini kayak Tuhan panggil saya. Enggak, kalau alasannya tidak sejelas itu saya tidak mau. Tapi akhirnya ketika saya ada di dunia musik, saya tahu bahwa teman-teman saya di dunia musik ini pemikirannya bagus-bagus. Sayang, terlalu liar. Jadi ibarat kata kita main di C, dia nyanyi di B. Dan kadang-kadang kesenian selalu dikaitkan dengan out of the box. Thinking out of the box. Apakah kita bisa main di C tapi nyanyi di B? Kan tidak mungkin. Tapi keindahan bermain musik ketika semuanya senada. Berarti tetap di dalam out of the box ada aturan. Di dalam aturan ada keindahan. Nah kalau kita nggak mengerti keindahan aturan ini, ya sudah akhirnya kita nggak bisa mengerti sebenarnya semuanya ini seperti apa. Dan puji Tuhan, tahun 2021 saya ada komsel bersama beberapa musisi. Mungkin teman-teman pernah mendengar nama Samuel Rusli atau Samsoy. Itu adalah saya pernah mentorin dia dan ada beberapa teman-teman lain. Dan itulah sekilas perkenalan diri saya. Dan saya sedang tahun 2022 kemarin kami sedang ada pelayanan perintisan jemaat. Ini adalah minggu depan adalah ulang tahun ketiga gereja perintisan ini, refill tadi. Puji Tuhan, jumlah kami tidak banyak. Ya sudah nggak apa-apa, yang penting bukan masalah jumlah, yang penting anak-anaknya ngerti firman Tuhan. Ya itu. Oke, hari ini tema yang diberikan kepada saya cukup luar biasa. Christ is our victory. Katakan bersama saya, Christ is our victory. Pertanyaannya, apakah kita serius ngomong itu? Nah, ini yang akan menjadi perenungan kita. Kenapa? Terkadang kita semua tahu, yang sudah lama di gereja tahu Kristus bangkit, Kristus mati, Kristus bangkit.
Tapi pertanyaannya, apa yang bisa saya bawa di dalam kehidupan sehari-hari? Gitu. Makanya khotbah Kristus mati, Kristus bangkit lebih membosankan daripada khotbah tentang kekhawatiran, tentang memaafkan, tentang apapun. Padahal semua itu, kekhawatiran, apa segala macam, tidak akan pernah kita bisa lewati kalau tanpa mengerti kebangkitan Kristus. Semua dimulai dari situ. Kalau kata orang, life is start at 30, tapi buat orang Kristen, life start when we believe in Jesus. Jadi hidup dimulai waktu kita percaya kepada Kristus. Tapi permasalahannya, di zaman sekarang, sebenarnya bukan zaman sekarang aja sih, tapi semakin terlihat di zaman sekarang. Segala sesuatu diukur dengan manfaat. Kalau di dalam pengertiannya ini namanya pragmatis. Di zaman sekarang semua diukur dengan manfaat. Apa gunanya saya ke gereja? Mungkin ada yang punya pertanyaan itu. Apa gunanya saya baca Alkitab? Nggak ada manfaat langsungnya. Makanya manfaat langsung orang baca Alkitab ditemui waktu orang lagi galau. Karena apa? Lagi butuh Tuhan. Apakah berarti kalau Anda tidak galau, kita tidak butuh Tuhan? Nah, segala sesuatu dilihat berdasarkan manfaat. Pertanyaannya, siapa yang merasa itu bermanfaat? Kan jadi penilaiannya subjektif. Nah, ini adalah kesalahan berpikir yang harus sama-sama kita renungkan. Karena apa? Kalau kita melihat kematian dan kebangkitan Kristus dan belajar baik-baik, ini saya yakin kita tidak akan mengerti langsung manfaat, saya harus melakukan apa ya setelah ini. Tapi saya jamin kalau kita mengerti ini dengan benar, yang diubah pertama-tama adalah pola pikir kehidupan. Jadi bukan manfaat praktisnya dulu. Jadi maka pada pagi hari ini kita akan mencoba menyelami tentang apa maksud dari Christ is our victory. Kita buka Alkitab kita. Kita akan baca ayat yang diberikan kepada saya adalah 1 Korintus 15. Kita akan membaca ayat ini saja, tidak kemana-mana. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 58. Sudah dapat teman-teman semua? Baik, mari kita baca bareng-bareng aja semuanya ya. Ayat 54 sampai 58. 1, 2, iya. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerihpayamu tidak sia-sia. Kita akan belajar pada pagi hari ini ada 2 hal berkaitan dengan Christ is our victory. Ayat ini, ayat 57 itu sudah menandaskan kepada kita, yaitu syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Alkitab sudah bilang Christ is our victory. Jadi kita udah bisa pulang sekarang ya. Secepat itu. Nah, gini, menangnya atas apa Kristus ini? Kristus menangnya atas apa? Ini yang harus sama-sama kita perhatikan. Dan pertanyaan gini, bisakah ada kemenangan tanpa perjuangan? Jadi perjuangannya perjuangan apa? Ayat 55 menjelaskan ini. Di situ ditulis apa ayat 55? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Jadi perjuangannya melawan apa? Melawan maut, melawan dosa. Sekarang pertanyaannya, perjuangan melawan dosa itu perjuangan Kristus atau perjuangan manusia? Perjuangan melawan dosa, perjuangan Kristus atau perjuangan saya dan saudara sekalian? Itu adalah perjuangan kita semua. Tapi Kristus datang ke dunia, mengambil bagian menjadi manusia.
menggantikan kita. Jadi yang dia perjuangkan adalah perjuangan kita. Kita harus mengerti ini. Kemenangannya yang dapat siapa? Kristus. Tapi Kristus bagi kemenangan itu untuk kita. Perjuangannya perjuangan siapa? Perjuangan kita. Yang menangin siapa? Kristus. Kristus sudah menang, kemenangannya dibagi sama siapa? Sama kita. Cengli enggak? Enggak cengli lah. Tapi itulah makanya dibilang begitu besar kasih karunia Allah kepada manusia. Maka kita harus ngerti pertama-tama. Kalau kita tidak mengerti, kita bagaimana mau mengerti kemenangan kalau kita tidak mengerti perjuangan. Ya kan, selalu kalau ada di talk show orang sukses, yang dia akan cerita apa? Saya dulu begini. Yang diceritain apa? Masa-masa kelamnya dia. Ini yang diceritakan di dalam teks ini, kemenangan Kristus yang melewati masa kelam yang harusnya kita yang alami. Harusnya siapa yang alami? Kita. Maka ada hal pertama yang akan kita lihat di ayat 55, di situ ada kata, hai maut. Maut itu apa artinya? Mati. Mati itu di dalam Alkitab ada dua hal. Mati fisik, tapi ada arti lain, yaitu artinya terpisah dari Allah. Sekali lagi, maut itu ada dua pengertian. Yaitu yang pertama adalah mati fisik, tapi juga terpisah dari Allah. Itu dialami sama Yesus gak? Yesus mati di kayu salib. Yesus benar-benar mati di kayu salib. Jadi kalau ada yang bilang, wah itu cuman dummy yang di situ. Sedangkan Yesusnya lari. Itu salah besar. Yesus betul-betul mati di kayu salib, fisik. Dan apa perkataan Yesus? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan? Terpisah dari Allah? Dialami Yesus? Nah ini yang harus kita mengerti pertama-tama. Kita harus memahami bagian-bagian ini. Nah, kita lihat di dalam teks ini, hai maut, artinya mati. Jadi poin pertama yang akan kita bahas adalah kemenangan Kristus berarti hidup yang hidup. Sekali lagi, Christ is our victory. Artinya apa? Kemenangan Kristus berarti hidup yang hidup. Ada yang hidup kayaknya mau mati setiap hari? Ada yang berasa kayak mau mati setiap hari? Kita paling gampang ngambil contoh mati itu misalnya orang meninggal gitu ya. Di sini ada yang pernah datang ke penghiburan orang meninggal? Penghiburan yang dihibur yang meninggal atau yang keluarganya yang jadi hidup ya? Kepada acara penghiburan atau ngelayat gitu? Pernah? Dia bisa berbuat apa? Gak bisa berbuat apa-apa. Pertanyaannya simpel. Orang meninggal, waktu kita tahu ada berita orang meninggal yang datang sama kita atau kita yang datang sama orang meninggal? Kita yang datang untuk ngelihat dia. Nah, kalau kita mau menandaskan dari ayat ini, maut, cara hidup di dalam dosa adalah cara hidup orang-orang yang seperti mayat itu. Misalnya gini, saya mau beri contoh ya. Misal, ada orang egois. Pernah lihat ada orang egois? Pernah lihat orang yang self-centered? Atau NPD lah, NPD. Bahasa yang zaman sekarang banget nih NPD. Pernah lihat? Mungkin semua kita pernah lihat ya di sosial media gitu ya. Ada yang pernah di-spill, saya nggak tahu siapa, lupa namanya. Nah, entah NPD, entah egois, entah self-centered. Pertanyaannya, dia pengen lihat kita atau kita yang harus lihat dia? Dia minta kita yang lihat dia. Seperti jenazah, seperti ada jenazah dan kita lihat dia. Cara hidup yang mati gak jadinya? Cara hidup yang mati gak? Orang egois memakai cara hidup yang mati? Sekarang pertanyaan berikutnya. Setelah semua yang datang berkabung ini ngelihat terus nangis, dia bisa merasakan tangisan itu? Dia bisa, ada yang bawa bunga, dia bisa lihat dan menikmati bunga itu? Jawabannya tidak. Jadi makanya orang yang egois, kita mau kasih seberapa besar affection pun sama dia tidak akan bisa menanggapi itu.
Karena dia udah lihat terus. Enggak cukup. Makanya kalau ada orang yang egois atau orang yang pengen didengerin terus-terusan, itu kita sudah berapa kuping yang kita taruh buat dia. Tapi tetap enggak cukup. Seperti orang mati itu. Nah, cara hidup berdosa itu adalah seperti itu. Contoh lagi misalnya, siapa di sini yang suka khawatir? Angkat tangan. Nah, pertanyaan saya simpel. Karena saya angkat tangan, saya juga. Pertanyaan saya simpel. Banyak orang bilang khawatir itu nggak apa-apa. Pertanyaannya, sebenarnya khawatir itu boleh atau enggak? Itu pertanyaan yang susah dijawab. Tapi saya hanya bisa menjawab, kapan-kapan mungkin bisa kita bahas. Di Kejadian di Matius 6 ayat 25, kata jangan di situ, itu kalimat perintah bukan kalimat ajakan. Apa pengertian dari kalimat perintah? Kita terjemahkan sendiri. Itu bukan kalimat perintah, itu bukan kalimat ajakan. Ayo jangan khawatir, bukan gitu. Jangan khawatir. Gitu cara bacanya. Jangan khawatir, enggak. Nah, apa hubungannya khawatir dengan cara hidup maut? Contoh gini. Orang yang khawatir, kenapa bisa khawatir? Karena dia tidak melihat ada pengharapan. Orang mati bisa berharap? Enggak bisa. Waktu dia mati, dia tidak bisa berharap. Orang yang khawatir tidak melihat ada pengharapan. Kenapa? Dia berpikir pengharapannya adalah dirinya sendiri. Makanya dia stres dan terjebak di dalam kekhawatirannya. Akhirnya apa? Cara hidupnya cara hidup yang di dalam maut. Sekarang pertanyaannya, kebangkitan Kristus jadi penting atau tidak? Jadi penting. Kenapa? Karena kebangkitan Kristus memberi hidup yang hidup. Kekhawatiran kita diambil. Dosa-dosa dikalahkan. Artinya apa? Kita punya hari depan. Kita hidup. Jadi kita tidak terjebak lagi. Kita mungkin masih bisa melakukan dosa, tapi kita tidak kalah oleh kuasa dosa. Kita bisa melawannya setiap hari. Sekali lagi, kita bisa ada mungkin setiap hari di dalam perjalanan tidak ada manusia yang sampai meninggal itu tidak melakukan dosa. Ada dosa yang mungkin satu itu terus yang dilawan terus-terusan setiap hari. Mungkin itu dilawan terus, tapi ingat, kemenangan itu sudah ada dan dia tidak akan kalah dengan kuasa dosa. Tidak akan kalah ini artinya apa? Dia tidak akan lagi diperbudak oleh kuasa dosa itu. Sehingga dia punya eagerness untuk melawan. Ngerti ya? Mungkin belum tentu menang, tapi punya kemampuan untuk melawan. Kita harus memahami ini. Dan itu dimulai dari kapan? Hidup bersama dengan Kristus. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita bisa hidup yang hidup itu? Cuman satu. Percaya kepada Kristus. Tidak ada jalan lain. Tidak ada cara lain untuk selamat, untuk menikmati hidup yang hidup. Hanya satu, yaitu apa? Percaya kepada Kristus. Sudahkah kita percaya? Maka bagaimana cara kita percaya? Dengarlah pemberitaan Injil, nikmati dan hidupilah. Amin. Jadi kemenangan Kristus adalah memberi hidup yang hidup. Kalau gitu hidup yang hidup itu artinya apa? Ini poin kedua yang akan kita bahas. Yaitu ayat 58. Kita baca ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Jadi ayat 55 sampai 57 kalau kita lihat ini membicarakan maut dan kemenangan Kristus. Yang artinya kita diberi hidup oleh Kristus. Tapi ayat 58 bicara apa? Hidup harus ada tujuan, betul? 58 bicara tentang tujuan hidup. Tujuan dari hidup yang hidup. Jadi kebangkitan Kristus itu atau kemenangan Kristus itu membuat kita apa? Poin kedua adalah giat di dalam pekerjaan Tuhan. Itu ada teksnya di ayat 58 itu. Jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ingat, hidup yang hidup artinya tujuan di dalam hidup kita dikembalikan
kepada tujuan yang semula. Yaitu apa? Melayani Tuhan. Mungkin nanti ada pertanyaan, Kak, melayani Tuhan apakah di gereja? Terus nanti ada orang lain bertanya, harusnya pelayanan di luar gereja aja. Pelayanan yang sejati itu di luar gereja. Pelayanan itu di dalam dan di luar gereja. Sekali lagi, pelayanan itu di mana? Di dalam dan di luar gereja. Pekerjaan Anda adalah bagian dari pelayanan kepada Tuhan. Sekali lagi, pekerjaan kita adalah bagian dari pelayanan kepada Tuhan. Tapi di gereja, kita pun harus melayani Tuhan. Makanya kita harus giat. Giat ini apakah ada lesu-lesu? Lesu-lesu melayani Tuhan. Kalau ditanya jadwal, kamu bisa nggak untuk pelayanan? Aduh Kak, lagi mager. Mungkin ada yang pernah jawab lagi mager, kalau lagi kerja nggak apa-apa lah, gimana. Tapi kalau lagi mager tuh kayaknya Anda harus bertobat ya. Aduh Kak, aku lagi sakit hati. Standar ya. Kak, aku kayaknya lagi, terus ditanya, siapa WL-nya? Si ini. Kak, aku lagi musuhan sama dia. Kok bisa? Engkau lagi bermusuhan sama WL, yang harus dianggurin adalah pekerjaan Tuhan. Berarti kita menganggap permusuhan kita sama dia lebih penting daripada pekerjaan Tuhan. Dan kita menganggap Tuhan tidak lebih penting daripada urusan saya. Bahaya banget. Makanya kalau kita apapun, gini, kita harus melayani Tuhan. Kenapa di dalam teks ini, perhatikan ayat 58. Ada kata-kata apa? Berdiri teguh, apalagi jangan goyah, apalagi giat. Berdiri teguh, jangan goyah, giat. Ini kan kata-kata yang betul-betul, ayo dong, semangat pelayanan, kuat. Memang ada masa-masa kita bisa dalam keadaan yang drop. Tapi jangan sampai itu melulu yang jadi alasan kita untuk menolak pekerjaan Tuhan. Jangan itu yang jadi alasan, aduh. Nah makanya di dalam teks ini, di dalam ayat 58 ini ada dua hal yang saya mau bagikan dulu. Pertama lihat ini, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Kita mau lihat itu dulu. Sebab kamu tahu persekutuanmu di dalam Tuhan, bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Nah mungkin waktu ada yang baca ayat ini akan berpikir, persekutuan ini artinya berdoa, baca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, beribadah dan lain sebagainya macam. Sebentar, itu betul. Saya nggak bilang itu salah. Kalau itu salah, apalagi yang betul. Tapi permasalahannya gini, waktu kita baca teks Alkitab, perhatikan ayat-ayat sebelumnya. Ayat-ayat sebelumnya lagi ngomongin baca Alkitab, berdoa dan itu? Bukan, ayat sebelumnya lagi ngomongin kemenangan Kristus atas dosa. Jadi apa yang mau dikaitkan persekutuan ini? Jadi gini, waktu kita percaya kepada Kristus, kita sudah bersekutu dengan Dia. Jadi waktu kita percaya kepada Kristus, kita sudah, sekali lagi, kita sudah ada di dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi yang memulai persekutuan kita dengan Kristus siapa? Bukan saya. Bukan saudara. Tapi Kristus yang memulai persekutuan dengan kita. Maka di dalam teks ini, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan, di dalam kematian dan kebangkitan Kristus, jeripayamu tidak sia-sia. Di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dan caranya tadi gimana? Cuman percaya. Jadi waktu kita percaya Kristus, kita sudah bersekutu dengan Kristus. Nanti apa yang akan Kristus lakukan? Kristus akan mengubah hati kita sehingga kita pun punya kerelaan bersekutu dengan Dia. Dengan cara apa? Baca Alkitab, berdoa tiap hari. Baca kitab suci. Semua tahu lagu ini ya? Doa tiap hari. Jadi kalau nggak doa tiap hari dan nggak baca Alkitab setiap hari, bertumbuh nggak? Jadi gimana mau tumbuh iman kita? Nah, perhatikan ini. Jadi kalau kita ngomongin tentang persekutuan dengan Kristus, bukan saya yang mulai. Bukan karena saya mengambil langkah untuk mulai berdoa. Bukan. Tapi Kristus yang memulai. Bahkan waktu saya mulai berdoa, Kristus yang menggerakkan saya untuk berdoa. Jadi semua karena Kristus. Dan kemenangan melawan dosa itu juga karena
Kristus. Itu yang pertama. Jadi persekutuan itu. Nah, kalau kita tidak bersekutu sama Tuhan, saya harus bilang ini, kalau kita tidak di dalam persekutuan dengan Tuhan, jangan berharap untuk giat di dalam pelayanan. Susah. Makanya kalau kita percaya kepada Kristus, kita menaruh hidup kita sama Kristus, sekarang kita mau melayani Dia. Karena apa? Saya milik Kristus. Jadi hidup saya adalah untuk Kristus. Kak, kalau gitu apakah orang yang bersekutu dengan Kristus berarti gak usah kerja? Aduh, itu salah banget. Itu salah total. Kadang-kadang ada pertanyaan seperti, Kak, kalau gitu kita apakah harus kuliah teologi? Ya kalau ada panggilan silakan ya, kalau nggak ada jangan. Waktu itu pernah ada orang yang dekat sama saya, dia karena lihat saya kuliah teologi, setelah itu dia kayak, gue kayak pengen deh kuliah teologi. Supaya apa? Saya tanya, supaya saya pintar. Kalau kau cuma supaya kau pintar, mendingan belajar yang lain. Tapi kenapa kuliah teologi? Karena saya mendapat panggilan Tuhan yang mulia, yang khusus. Yang khusus, yang berbeda. Nah, jadi kita harus mengerti ini. Kita balik lagi ke ayat 58 bagian awal. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdiri teguh, jangan goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa Paulus harus ngomong kalimat ini kepada jemaat di Korintus? Karena jemaat di Korintus terlalu banyak bermasalah. Kalau kayak lagu Garam dan Madu, malam ini terlalu chaos. Ya, malam-malam di Korintus terlalu chaos. Chaosnya apa? Kalau baca mulai dari pasal pertama, chaosnya ini karena ada dosa di dalam jemaat. Sekali lagi, ada dosa di dalam jemaat. Dosanya apa? Pertama, idolizing hamba Tuhan. Saya dari golongan Paulus, saya dari golongan siapa. Terus apa lagi? Di jemaat Korintus doyan gosip. Siapa yang doyan ngomongin orang? Kayaknya juga, tapi tongkrongan gak akan berjam-jam kalau gak ngomongin orang ya. Gak mungkin kan berjam-jam ngomongin kayaknya lebih susah berjam-jam ngomongin firman Tuhan daripada ngomongin orang, betul gak? Siapa yang pernah 2 jam ngomongin Alkitab terus menerus? Selain komsel. Selain waktu yang dikhususkan untuk komsel. Nah ini, tapi siapa yang pernah 5 menit saja ngomongin orang? Nggak mungkin. Itu dosa dalam jemaat apa? Ngegosipin, si itu bajunya pelayanan begitu loh. Kurang bermerek. Wah si ini cara dia megang mic kok begini, cara buka mulutnya, aduh Tuhan, terlalu banyak komentar. Terus apalagi, wah si ini kayaknya kalau lagi main drum gitu kayak ngantuk terus mukanya. Saya tidak bilang ini enggak ya, ini bagus banget main drum ya. Enggak ya gitu. Terus apa? Misalnya dia baru dapat misalnya selama ini dia kayaknya nggak punya apa-apa, tiba-tiba bawa mobil ke gereja. Ini pasti apa? Kita seperti orang-orang yang ada di dalam aplikasi X ya. Wah, aplikasi X isinya kan seperti itu semua ya. Julid, nyinyir, dan lain sebagainya macam. Itu dosa dalam jemaat. Melemahkan iman nggak? Melemahkan sesama nggak? Melemahkan sesama, apalagi dosa dalam jemaat, ada percabulan, dan nanti semakin lama semakin besar, apalagi. Salah satu yang paling parah adalah penggunaan karunia roh yang tidak semestinya. Maksudnya apa? Jadi kalau orang udah punya karunia rohani tertentu, sepertinya dia yang paling suci di gereja, sehingga merendahkan yang lain. Itu yang terjadi di dalam Korintus. Dan ada orang-orang yang jadinya minder. Kayaknya saya kurang sesuci itu. Kenapa? Karena saya waktu berdoa bahasanya kurang bagus. Teman-teman, bahasa jelek pun Tuhan mengerti. Bahasa yang paling, kita cuma nangis berdoa itu kan jelek banget ya. Karena gak bisa keluar kata-kata, Tuhan pun mengerti. Kenapa kita minder untuk berdoa di dalam gereja? Nah itu dibahas di dalam Korintus. Makanya karena Korintus mengalami hal ini, dan juga ada salah satu pengajaran yang kurang tepat atau sesat di dalam kebudayaan Korintus, yaitu apa? Orang-orang Yunani tidak percaya dengan kebangkitan.
Itulah makanya semua itu mempengaruhi jemaat di dalam gereja. Maka saya harus bilang gini, waktu kita melayani Tuhan, tantangannya segudang. Waktu kita melayani Tuhan, tantangannya apa? Tantangannya segudang. Pertama, lihat kanan kirimu. Itu bukan tantangan, itu temanmu. Saya nggak bilang itu tantanganmu, enggak. Tidak. Tapi dia bisa saja menjadi tantanganmu untuk melayani Tuhan. Sekali lagi, sebelahmu bukan tantanganmu. Karena ingat, kita keluarga di dalam Tuhan, amin. Tapi kadang-kadang dia bisa menjadi tantangan saya untuk melayani Tuhan. Nah, kita bukan disuruh menang melawan orang lain. Tapi kita disuruh menang melawan dosa. Jadi kalau kita melihat ada orang yang, kayak dia ngomongin saya, gak apa-apa. Maju terus melayani Tuhan. Karena apa? Hidup yang hidup artinya hidup sekarang mencapai tujuan, yaitu saya hidup untuk melayani Tuhan. Mau seberapa rusak apapun, mau seberapa, percayalah, kekeosan di dalam gereja jauh lebih besar daripada di luar sana. Tetapi ingat, kita dipanggil untuk berdiri teguh, layani satu dengan yang lain. Layani gereja Tuhan, misalnya di gereja butuh apa? Butuh penyanyi, butuh ini. Dan kita bisa nyanyi. Ya sudah, nyanyilah. Latihan, nyanyi di rumah. Karena apa? Pelayan-pelayan Tuhan juga harus diimprove, betul? Tidak hanya pendeta yang harus improve belajar terus. Pelayan Tuhan juga harus improve terus. Nah, ini yang harus kita mengerti. Kalau kita melayani Tuhan, kita harus dengan giat belajar sungguh-sungguh dan mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Tahu apa yang harus kita layani. Siapa yang kita layani? Oh, sebelah kanan kiri kita harus layani. Layani dia dengan tulus. Coba lihat kanan kirinya sekali lagi. Pertanyaannya, apakah saya mau melayani dia dengan tulus? Kalau tidak, kalau belum atau belum, ingat, tujuan saya dipanggil adalah untuk melayani Tuhan. Dan sebelah kanan kiri saya adalah umat Tuhan. Saya harus layani dia. Oleh karena apa? Saya dipanggil untuk itu. Jadi sekali lagi, kebangkitan itu berarti yang pertama tadi adalah mau bilang bahwa kemenangan Kristus berarti hidup yang hidup. Tidak lagi hidup yang mati. Tapi yang kedua, kemenangan Kristus artinya kita giat dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa kita giat dalam pekerjaan Tuhan? Karena ini adalah tujuan dari hidup yang hidup. Ini adalah tujuan dari hidup yang hidup. Ingat, pelayanan ada di mana? Di dalam gereja dan di luar gereja. Kita juga sedang melayani Tuhan di luar gereja. Dan ingat, melayani Tuhan di luar gereja bukan hanya dengan pertama-tama bisa kita punya cara hidup yang baik. Cara hidup yang sopan. Tapi ingat, kita melayani Tuhan juga dengan apa? Beritakan Injil. Sekali lagi dengan apa? Beritakan Injil. Tindakan-tindakan baik yang kita lakukan seharusnya mempermulus jalan kita memberitakan Injil kepada orang lain. Makanya di luar sana, kita semua yang ada di tempat ini punya panggilan yang mulia. Kita bukan hanya sekedar pergi mencari duit. Kita bukan hanya sekedar menghabiskan waktu untuk punya banyak teman atau punya banyak untuk terkenal di sosial media. Tidak. Kita punya panggilan untuk memperkenalkan siapa Allah yang hidup itu. Yaitu Yesus. Ini adalah panggilan kita semua. Maka sadari ini dan ingat, waktu kita sudah mulai lelah, perhatikan ayat 58 ngomong apa? Bagian terakhir, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan yang dimulai oleh Kristus, jerih payahmu tidak sia-sia. Kadang-kadang kita mengukur jerih payah itu berdasarkan apa? Berdasarkan, oh kalau saya memberitakan Injil, orang itu mau datang ke gereja. Wah, tidak sia-sia itu artinya orang ini masuk ke gereja. Tapi sebenarnya ada yang lebih penting. Itu penting juga ya, sekali lagi saya tidak bilang itu tidak penting. Orang bisa masuk ke gereja itu karena anugerah Tuhan. Tapi kalau kita misalnya menginjil misalnya kita tidak berhasil membawa orang itu dalam ke gereja, ingat ini, kita bisa mengenal Allah kita lebih dalam.
Jadi ini yang paling penting. Jeripayah tidak sia-sia itu jangan kita ukur berdasarkan jumlah berapa banyak yang datang, uang yang kita dapat. Tapi apa? Jeripayah itu membuat saya dan saudara mengenal siapa Tuhan saya. Jadi sekarang kalau kita melayani dan ternyata gagal, it's okay. Karena apa? Saya tahu saya sedang diajak untuk mengenal siapa Tuhan saya. Amin. Maka semuanya siap untuk melayani Tuhan? Baik di dalam gereja maupun di luar gereja? Tidak ada suara ya, memang tidak siap semuanya ya. Apa kita semua masih mati? Atau semua sudah bangkit atau gimana? Jadi sekarang semua sudah siap untuk melayani Tuhan? Pertanyaannya kenapa kita siap melayani Tuhan? Nah, bingung semua padahal jawabannya di poin pertama. Karena kita sudah hidup yang hidup. Sekali lagi karena apa? Kita sudah hidup yang hidup. Karena siapa kita hidup yang hidup? Karena Kristus. Amin. Mari kita berdoa.